kelompok 8, kami akan menjelaskan tentang limbah B3 dan non-B3 melalui kuis edukasi. Perkenalkan, nama saya Dimas Arasid, dan di sebelah saya Tahir Zaman. Saya Susi Susanti. Saya Salwa Azmi Syahidah. Simak video. Baik, hari ini kita akan mengadakan kuis mengenai pengolahan limbah B3 maupun non-B3. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan B3 dalam konteks lingkungan? Silakan jawab. Bahan berbahaya dan beracun. Next, sebutkan salah satu sifat yang membuat suatu bahan dikategorikan sebagai limbah B3. Beracun. Benar. Oke, selanjutnya sebutkan salah satu contoh limbah yang berasal dari rumah tangga. Baterai bekas. Sebutkan arti simbol tengkorak dan tulang silang pada kemasan bahan kimia. Beracun atau toksik. Oke, pertanyaan kelima. Sebutkan salah satu contoh limbah non-B3 dari industri. Contoh saya dari pabrik mebel. Baik, kuis hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Pengertian limbah B3 dan non-B3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari dan merusak lingkungan, serta dapat membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Sedangkan limbah non-B3 adalah sisa usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Kalian tahu nggak sih, ada 5 contoh limbah B3 sama non-B3. Yang pertama ada contoh B3, itu baterai bekas yang mengandung logam berat seperti merkuri, kadmium, dan timbal yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Yang kedua itu oli bekas, limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri maupun rumah tangga mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari tanah dan air. Yang ketiga itu ada lampu TL dan bohlam bekas mengandung merkuri yang bersifat toksik. Yang keempat itu ada bahan kimia industri, berbagai jenis bahan kimia yang digunakan dalam proses industri seperti pelarut, asam, dan basa yang mengandung korosif, reaktif, atau beracun. Yang lima itu ada limbah medis, misalnya jarum suntik bekas berpotensi menularkan penyakit karena mengandung mikroorganisme patogen. Contoh limbah non-B3 ada sisa makanan, bahan organik yang dapat membusuk dan menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan baik. Kedua, ada plastik yang termasuk berbagai jenis kemasan atau produk plastik yang memerlukan waktu lama untuk terurai. Yang ketiga, ada kertas, limbah yang mudah didaur ulang, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran. Yang keempat, ada kaca, limbah yang dapat didaur ulang, tetapi juga dapat menjadi berbahaya jika pecah. Yang kelima ada kardus, limbah yang berasal dari kemasan yang dapat didaur ulang menjadi produk lain. Jenis-jenis simbol limbah B3 dan keterangannya. Yang pertama ada pengoksidasi atau oksidasi. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya. Yang kedua ada mudah menyala atau flammable. Simbol ini bisa menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik terbakar karena kontak dengan udara pada temperatur ambien. Yang ketiga ada beracun atau toksik. Sifat racun bagi manusia yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, atau mulut. Yang keempat ada berbahaya atau harmful. Simbol ini menunjukkan suatu bahan baik berupa padatan, cairan, ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Yang kelima ada iritasi atau iritan.
padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung dan atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Yang keenam ada korosif. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit. Yang ketujuh, berbahaya bagi lingkungan atau dangerous for environment. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Yang kedelapan ada karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Teratogenik yaitu bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Mutagenik yaitu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang dapat merubah genetika. Toksisitas sistemik terhadap organ sasaran spesifik. 9. Gas bertekanan atau pressure gas. Simbol ini menunjukkan paparan jangka pendek atau jangka panjang atau terulang dengan bahan ini dapat menyebabkan efek kesehatan sebagai mutagenik, yaitu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang dapat berarti merubah genetika. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mari kelola limbah dengan benar, selamatkan bumi dan kesehatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.